사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠 에이 괜찮지만은 않아 이별을 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 Selamat siang. Ada waktu. Oh, ada. Ini Bu, saya mau konsultasi, mau ada sharing sedikit tentang sharing. Ada beberapa masalah yang ingin saya konsulkan. Oke. Ini Bu Era, apa namanya? Saya kan di sini di SMK 3 guru baru. Dan background saya itu bukan di bidang lulusan pendidikan. Nah, pada waktu saya mengajar itu, saya itu kesusahan untuk handle anak-anak. Jadi katakan anak-anak itu tidak bisa fokus ke apa yang saya terangkan. Kira-kira gimana ya Bu untuk mendapatkan atensi dari anak-anak biar bisa paham tentang, maksudnya biar bisa fokus ke gurunya gitu loh. Oh, jadi masalahnya Pak Iwan di sini karena Bapak bukan dari program pendidikan, tapi dari pariwisata ya, dan harus mengajar sebelumnya belum pernah melakukan praktek micro teaching. Belum pernah. Jadi kesusahan untuk mendapatkan perhatian anak-anak. Jadi pas selama mengajar itu responnya anak-anak seperti apa Pak? Gini Bu, mungkin ada beberapa siswa yang sudah respon Ibu. Jadi beberapa siswa itu mungkin ada yang saya lihat yang benar-benar ingin belajar, yang cuma merespon saya. Kalau yang lainnya itu ya kayak aduh terus mainan sendiri. Saya kan belum punya background untuk mengambil hatinya anak-anak, atau semacam gimana ya, semacam untuk menguasai gitu. Jadi yang hanya berminat itu kalau memang ya dasarnya siswanya rajin. Kalau yang siswa yang biasa-biasa asal sekolah ya bodo amat seperti itu gitu ya Pak? Ya kira-kira seperti itu. Oke. Selama ini sudah Bapak sudah pakai metode apa atau cara apa mengajar selama mengajar di kelas? Bapak kan ngajar di produktif ya kan? Ya. Iya Bu, selama ini sebelum mengajar sih memang biasanya saya dengan metode ceramah Bu. Metode ceramah. Nanti kalau setelah ceramah saya sampaikan materi, baru saya suruh praktek. Mungkin kalau pada waktu praktek itu memang anak-anak atensi semua, tapi kalau pada waktu metode ceramah, nah itu saya belum bisa menguasai anak-anak. Karena memang kalau di jurusan itu anak-anak kan sudah sesuai minatnya ya. Jadi kalau praktek ya sudah anak-anak itu sudah mau, sudah aktif ya istilahnya. Tapi kalau pas saat materi anak-anaknya jadi banyak yang pasif. Nah, Bapak Iwan sudah bergabung di grup MGMP perhotelan belum? Sudah Ibu. Nah, nanti dari grup itu sudah pernah mengikuti atau ada hadir pertemuan mengikuti pelatihan? Belum sih Bu, belum pernah. Belum. Nah mungkin nanti bisa dicoba untuk lebih aktif lagi. Jadi nanti di situ bisa sharing, saling sharing, dan mungkin bisa pakai teknik diferensiasi. Jadi nanti yang mengajarnya itu berdasarkan minat siswa. Jadi gaya belajar siswa akan ada yang auditory, visual, dan kinestetik gitu kan. Nah itu mungkin bisa dicoba diterapkan. Jadi nanti yang misalnya produknya yang siswa suka video, bisa buat video, itu mungkin bisa dicoba. Kemudian untuk mengatasi kejenuhan atau pasifnya siswa di ini, yang Bapak sudah
coba lakukan apa? Gini Bu, biasanya kalau saya pada waktu ngajar itu anak-anak yang udah nggak konsen, udah fokus, biasanya saya cuma melempar pertanyaan sih. Biasanya melempar, ya mereka udah mulai konsen lagi untuk mengikuti pelajaran kalau saya lempar pertanyaan sama saya lempar contoh untuk prakteknya. Tapi masih dalam metode ceramahnya gitu. Jadi ya mungkin, tapi kalau udah nggak saya lanjutin ke materi lagi, masih banyak beberapa siswa yang apakah mungkin penjelasan saya terlalu monoton, kurang menarik, atau apa ya namanya ya, atau kurang menarik, itu sih menurut saya sih. Jadi Bapak Ikhwan kan rasanya sekarang sudah tahu masalahnya, kemudian terutama masalah di metode ceramahnya itu. Jadi membuat siswa kurang menarik, jadi daya tariknya kurang ke siswa, jadi mungkin lebih menarik HP atau apa teman-temannya daripada untuk mendengarkan ceramahnya Bapak Ikhwan itu saat di kelas. Nah, kalau sudah tahu masalahnya itu, rencana kedepannya untuk memperbaiki ini, mungkin Bapak bisa melakukan apa? Berarti mungkin gini ya Bu, dalam menarik perhatian siswa agar mengikuti lagi, berarti memang harus disisipin paling enggak metode lain yang dengan kasarannya dengan metode hanya metode ceramah, meskipun harus disisipin lagi dengan yang siswa itu biar bisa lebih fokus ke gurunya lagi gitu ya Bu. Ya, bisa saja metodenya itu mungkin metode diskusi kelompok, jadi bergantian siswanya apa yang mempresentasikan, atau saat menjelaskan itu diselipkan dengan ice breaking biar siswanya kan kebetulan untuk jam produktif itu kan lama. Mungkin bisa diterapkan itu ice breaking, sama mungkin biar lebih siswanya yang aktif gitu kan. Jadi siswa itu biar lebih aktif, nggak hanya guru aja yang aktif cuma menjelaskan aja gitu. Jadi ada timbal balik, siswa juga aktif biar sama-sama lebih intens dan fokus ke pelajaran. Ya, itu bagus sekali sih Pak, bisa diterapkan dan mudah-mudahan itu bisa mengatasi masalahnya Bapak dalam mengajar dan bisa menarik minatnya siswa. Jadi siswa tertarik saat pelajarannya Bapak. Dan untuk komitmennya untuk menjalankan rencana Bapak tuh butuh apa? Mungkin butuh sesekali di supervisi, dilihat cara mengajarnya, mungkin seperti itu. Bisa dijadikan komitmen, karena kalau kita tanpa adanya pendapat dari orang, kita kan nggak tahu kekurangannya. Mungkin kalau jadi paling enggak saya harus nanti paling enggak minta tolong guru senior atau apa gitu untuk mengevaluasi gimana cara saya mengajar selama ini gitu ya. Iya. Itu saya rasa bisa sih untuk menyelesaikan masalah, terutama nanti masukan-masukan dari guru-guru perhotelan yang senior itu bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan masukan untuk diterapkan di kelasnya Bapak nanti. Mungkin itu aja sih Ibu. Masalah yang selama ini mengganjal saya sebagai guru baru di sini, untuk gimana sih menghandle anak-anak ya. Itu aja sih Bu, yang saya. Gimana Bapak sudah mendapatkan solusinya dari permasalahannya yang tadi? Iya Ibu, saya sudah mendapat solusi. Saya tinggal mengimplementasikan nanti di kelas, dan saya akan meminta bantuan dari guru-guru senior untuk tambahan mengevaluasi gimana saya cara mengajar. Jadi itu aja sih. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Sudah mengganggu, sudah memberikan saya coaching.